Ya, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi Bapak Ibu di kesempatan sore hari yang indah ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin coba menjelaskan tentang kuasa dan kebangkitan Yesus, kekuasaan dan kekuatan Yesus Kristus. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Ya, pertama adalah kuasa yang paling dahsyat dari kebangkitan Yesus adalah Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya saudara-saudara, Yesus bangkit dari antara orang mati. Lalu umat muslim ya akan membantahnya dengan ayat yang mengatakan bahwa yang membangkitkan Yesus itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perlu lagi, sehingga ketuhanan Yesus itu tidak berarti karena semua itu kekuasaan adalah hanya milik Tuhan. Jadi Yesus yang Allah yang membangkitkan Yesus, Allah Subhanahu wa taala yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, sehingga orang muslim tidak mengakui kekuasaan Yesus kalau Yesus adalah Tuhan. Padahal bukti yang terkuat bahwa Yesus adalah Tuhan adalah Yesus bangkit dari antara orang mati ya. Kita ketahui bahwa memang 12 rasul telah menyaksikan sebagai saksi mata ya. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus juga sudah bersaksi, sudah bercerita, sudah ngobrol dengan 12 muridnya bahwa memang Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Di dalam Matius 17, Yesus sendiri pun sudah menubuatkan tentang kematiannya, bahwa dia memang akan bangkit dari antara orang mati. Saya bacakan ayat 9. Matius 17 ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Ya, saudara-saudara, Yesus itu sudah dibangkitkan oleh Allah, tetapi yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati bukanlah Allah Subhanahu wa taala, tetapi Roh Kudus. Matius 12 ayat 28 berkata, "Jikalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah," ya. Jikalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, Matius 12 ayat 28, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Jadi Yesus dibangkitkan dari antara orang mati oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah, ya. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang membangkitkan Yesus, melainkan Roh Kudus, ya. Jadi jangan para pendebat muslim ini jangan pede dulu, jangan langsung ganjen bahwa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati jawabannya adalah Roh Kudus. Yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati bukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Roh Kudus, ya. Makanya kita jangan baca-baca satu ayat, ya. Di Kisah Para Rasul memang ada ayat yang mengatakan bahwa Allah telah membangkitkan Yesus. Iya, Allah yang mana dulu? Karena Roh Kudus juga Allah, saudara-saudara, ya. Yang Allah itu bukan cuma Allah Subhanahu wa taala, Roh Kudus juga Allah. Jadi yang membangkitkan Yesus menurut pengakuannya Yesus sendiri, dia mengusir setan, Matius 12 ayat 28, karena kuasa Roh Allah. Dia membangkitkan orang mati karena kuasa Roh Kudus. Roh Allah dengan Roh Kudus itu sama. Pada waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Roh Kudus juga disebut Roh Allah. Jadi itu adalah pribadi yang sama, cuma sebutannya aja berbeda, ya. Ada Roh Allah, ada Roh Kudus. Roh Allah menjelaskan kealahannya, Roh Kudus menjelaskan sifat dari ketuhanan itu sendiri. Ya, saudara-saudara. Jadi tidak ada tuh ayatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membangkitkan Yesus. Tidak, yang benar adalah Roh Kudus yang membangkitkan Yesus. Dan Roh Kudus itu hanya bergerak di dalam nama Yesus, ya. Jadi Roh Kudus tidak mau bergerak apabila tidak disebut nama Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, "Roh Kudus akan turun dalam namaku.
Yohanes 14 ayat 6, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus inilah yang mengusir setan. Roh Kuduslah yang membangkitkan orang mati. Roh Kudus tidak meminjam kuasa dari Bapa, tetapi Roh Kudus itu adalah kuasa dari Bapa itu sendiri ya. Roh Kudus itu adalah sumber dari kuasa Bapa. Jadi kuasa Bapa namanya Roh Kudus, kuasa Yesus namanya Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala. Sementara umat muslim sudah menjadikan Roh Kudus jadi Jibril, artinya engkau menggali lubang, engkau jatuh ke dalam lubang yang engkau gali sendiri. Begitu. Jadi segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepadaku, itu artinya bahwa kepada Yesus telah diberikan Roh Kudus, yaitu segala kuasa di bumi dan di sorga. Di mana Roh Kudus ini dalam Yohanes 14 ayat 26 hanya bergerak di dalam nama Yesus ya. Tanpa nama Yesus Roh Kudus tidak akan pernah bergerak. Makanya di dalam setiap diri orang Kristen ada Roh Kudus. Kenapa ada Roh Kudus? Karena orang Kristen percaya kepada nama Yesus. Nah, setiap nabi-nabi yang tidak memiliki Roh Kudus tidak bisa disebut nabi, tidak boleh menjadi nabi ya. Semua itu penuh Roh Kudus ya. Musa penuh dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis, dia bahkan dari lahirnya pun dia sudah penuh Roh Kudus. Yesus pun Roh Kudus yang mengurapi dia. Nah, sementara Muhammad tidak penuh dengan Roh Kudus. Kenapa Muhammad tidak penuh Roh Kudus? Karena Muhammad sendiri telah mengatakan bahwa Roh Kudus itu Jibril. Jibril tidak mungkin masuk ke badannya Muhammad, karena Jibril itu kan seorang malaikat laki-laki. Nggak mungkin seorang malaikat masuk ke dalam badannya Muhammad, ya, tidak bisa. Nah, di dalam Al-Quran Roh Kudus sudah berubah menjadi Jibril, otomatis Roh Kudus tidak bisa masuk lagi ke dalam diri Muhammad. Jadi satu-satunya nabi yang tidak memiliki Roh Kudus itu cuma Muhammad ya. Jadi kalau dikatakan siapa yang membangkitkan Yesus dari orang mati, jawabnya bukan Allah, bukan Allah. Ingat sekali lagi ya, bukan Allah, tapi jawabnya adalah Allah Roh Kudus. Nah itu dia. Jadi kalau ditanya siapa yang membangkitkan Yesus, jawabnya adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membangkitkan Yesus, dan Roh Kudus itu adalah nafasnya Yesus. Makanya Yesus berkata kepada muridnya, terima Roh Kudus. Dia menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Wah, begitu. Karena Roh Kudus itu adalah nafas dari Yesus dan nafas dari Bapa. Jadi tidak ada ayatnya yang mengatakan bahwa Allah membangkitkan Yesus. Iya, betul, Allah membangkitkan. Allah yang mana dulu? Allah Subhanahu wa taala kah apa Allah Roh Kudus? Dua nih pilihan nih, Allah Subhanahu wa taala apa Allah Roh Kudus. Alkitab menjelas-jelas menuliskan bahwa yang membangkitkan Yesus adalah Allah Roh Kudus, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Roh Kudus turun di dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Berarti kalau Roh Kudus turun di dalam nama Yesus, berarti Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri, Tuhan sendiri. Satu dengan Yesus. Yesus adalah perkataan, Roh Kudus adalah nafas. Roh Kudus adalah nafas dari Bapa dan nafas dari Yesus. Jadi jikalau Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati yang adalah nafasnya sendiri, berarti Roh Kudus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Bapa adalah Tuhan, dan ketiganya adalah satu Tuhan, bukan tiga Tuhan ya. Oke, demikianlah penjelasan tentang Roh Kudus, bahwa Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus bisa hadir di segala tempat. Dia maha hadir. Dia bisa memenuhi saya, dia bisa memenuhi Yesus, dia bisa memenuhi orang yang percaya kepada dia. Kalau Jibril tidak bisa masuk ke badan saya. Tidak bisa Jibril masuk ke badan saya ya. Tapi Roh Tuhan, karena dia maha hadir, karena dia Roh Tuhan, dia bisa mengurapi sejutaan miliaran orang yang ada di muka bumi ini. Ya, jadi demikianlah penjelasan saya tentang bahwa yang membangkitkan Yesus bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi Roh Kudus. Berarti Yesus adalah Tuhan. Pujilah nama Tuhan di kesempatan sore hari yang indah ini. Mari kita belajar tentang kebenaran bahwa Roh Kudus adalah Allah, ketiganya adalah Allah, yaitu Allah yang esa. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus
kita diselamatkan. Percayalah kepada Yesus kalau Yesus adalah Tuhan dan Raja. Shalom. God bless you.